Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufiana Medani dengan NIM 21059132. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar orang-orang yang berasal dari kultur yang berbeda, yang memiliki kepercayaan, nilai, dan perilaku yang berbeda. Tujuan mempelajari komunikasi antar budaya ini adalah yang pertama, menyadari bias budaya sendiri, yang kedua, lebih peka secara budaya, yang ketiga, merangsang pemahaman yang lebih terhadap budaya sendiri, yang keempat, memperluas pengalaman seseorang, dan yang terakhir adalah untuk mempelajari komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya atau komunikasi sendiri. Pentingnya komunikasi antar budaya ini tujuannya untuk mobilitas, untuk saling ketergantungan ekonomi, untuk teknologi komunikasi, untuk pola imigrasi, dan kesejahteraan politik. Bentuk-bentuk komunikasi antar budaya, di antaranya ada komunikasi antar budaya, komunikasi antar ras, komunikasi antar etnis, komunikasi antar agama, komunikasi antar bangsa, komunikasi antar subkultur, dan komunikasi antar jenis kelamin yang berbeda. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama, relativitas bahasa. Yang kedua, bahasa sebagai cerminan budaya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Yang keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar perbedaan budaya. Yang kelima, interaksi awal dan perbedaan budaya. Untuk perbedaan antar budaya itu sendiri dapat dilihat dari adanya perbedaan nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis perjalanan ke negara lain. Yang pertama, bagaimana adat istiadatnya. Yang kedua, bagaimana konsep waktunya. Yang ketiga, bagaimana pakaian dan makanannya. Yang keempat, bagaimana sistem politiknya. Yang keenam, bagaimana perbedaan satuan kerjanya. Yang ketujuh, bagaimana agama dan kepercayaannya. Yang kedelapan, bagaimana etika, nilai, dan hukumnya. Berikut adalah contoh-contoh perbedaan komunikasi antar budaya. Jika kita tidak setuju terhadap sesuatu, biasanya di Indonesia kita akan menggeleng. Namun di India, ketika kita tidak setuju akan sesuatu, maka kita akan mengangguk. Dalam bahasa Inggris dengan aksen Amerika, kita biasanya akan menyebut kata-kata so dengan pengucapan atau aksen so. Contohnya, so hot right now. Tapi ketika di Australia, kita menggunakan aksen Australia dan kata so dengan aksen Australia berubah menjadi sour. So hot right now. Ya, ketika kita bertemu atau berpapasan dengan teman di jalan, di Indonesia biasanya kita akan hai, atau kita akan hai. Biasanya seperti itu. Namun di Korea, tepatnya Korea Selatan, biasanya akan menundukkan dada. Dalam bahasa Jawa, jangan itu artinya bisa diartikan adalah sayur. Contohnya, jangan bening, yang dimana artinya sayur bening. Namun di luar Jawa, yang bukan orang Jawa, menyebut sayur sebatas sayur saja, bukan jangan. Terutama untuk di daerah Sumatera Barat, menyebut sayur itu dengan sayur atau sayur. Bentuk awal komunikasi bagi pemeluk agama Islam dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk pemeluk agama Kristen dengan Shalom. Selanjutnya adanya perbedaan intonasi dalam berbicara. Dalam bahasa Sunda, kita biasanya lebih lembut dan lebih lunak. Contohnya,
Kumaha kabarna Kang? Damang? Di bahasa Batak cenderung keras, cenderung cepat, seperti horas. Enak kali makanan mama aku. Selanjutnya dalam makanan dan kebiasaan makan, bagi orang Indonesia sendiri makan biasanya menggunakan tangan langsung atau menggunakan sendok atau garpu, berbeda dengan Jepang yang biasanya akan menggunakan sumpit. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.